biar nampak sama ibu-ibu yang di belakang. Yang di depan salah. Apa ibu? Belum makan ibu-ibu, salah lama. Oh iya boleh. Oh, maksudnya belum makan di sini itu maksudnya rupanya ya. Kami sangka tadi belum makan di rumah. Ibu mohon izin ya Bu, punggung saya di belakang ya Bu ya. Oh iya, semua punggung memang di belakang ini Bu. Ya, izin ya Pak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Singkat saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak salah ini sudah siap azan asar. Ya, Bu. Jadi meskipun kegiatan ceramah singkat ini terhitung agak terlambat dari biasa, tapi memang kami diinstruksikan untuk hadir ke sini pada jam 3. Tapi sekali lagi karena ini bukanlah tempat mohon maaf ya Bu ya, bukan tempat kami sehari-hari. Ketika Ibu Potona ngomong dekat Masjid Putih, kami dekat Masjid Putih. Nah, ketika di Ibu tuh dekat SMP, kami datang pula ke dekat SMP. Rupanya udah jauh kelewatan tadi. Habislah waktu agak 15 menit. Sehingga dengan keterlambatan ini mohon kemaafan ibu-ibu semua agar ini bisa dimaklumi. Bisa dimaafkan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kehadiran ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak datang ke sini sesuai dengan giliran tuan rumah ataupun ahlil bait. Semoga saja setiap langkah kaki, ayun tangan dihitung sebagai ibadah yang akan menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga saja tercurah selalu keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering dan banyaknya kita bersolawat kepada Nabi sehingga kita diakui sebagai umatnya, tidak hanya ketika kita berada di Kabupaten Rokan Hilir ini saja, melainkan kita berharap Nabi mengakui kita sebagai umatnya sampai di yaumil mahsyar nanti, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya dengan catatan perbanyak bersolawat. Seperti yang kami pernah sampaikan, solawat itu yang wajib sederhana aja Bu. Kapan solawat itu? Minimal 5 kali sehari semalam. Di mana itu? Pada solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat. Itu sekurang-kurangnya Bu, itu pokok kita itu. Ibaratkan kita berdagang ke pasar, itu modal. Kalau Ibu hanya bersolawat di 5 waktu ini saja, berarti Ibu pergi ke pasar hanya pulang modal. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung seperti berdagang, ada ndak orang yang berdagang tak mau untung? Ada Bu? Ndak ada. Makanya kapan kita mau pulang modal juga dapat untung ketika kita mau melebihkan bacaan sholawat di luar dari yang 5 tadi. Kapan itu? Mau melangkahkan kaki untuk pergi bekerja, mau masak di dapur, kita bersolawat. Setiap momen-momen yang memungkinkan kita untuk bersolawat, maka bersolawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu syaratnya Bu untuk mendapatkan syafaat beliau. Kajian kita pada kesempatan ini, ibu-ibu, barangkali kalau ada yang sudah pernah didengar, berarti kita mengulang-ulang. Karena seringkali orang mengatakan, oh yang ini sudah pernah saya dengar ini, tapi ada tidak diamalkan. Itu saja. Oh ini kajian tentang Al-Quran, oh saya sudah sering pernah dengar. Kami sudah pernah mendengarkan, ini seringkali disampaikan para ustadz. Persoalannya meskipun pernah didengar, sering didengar, tapi apakah itu diamalkan atau tidak? Sederhana saja Bu, kajian kita pada saat sekarang ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala
kepada umat Islam, kepada orang mukmin, kepada orang-orang yang bertakwa. Apa perintah Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Saya ambil ujungnya dulu, Bu. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seluas apa surga itu? Kalau ada yang bertanya, seperti apa surga itu? Ukurannya seperti apa? Ibu jangan coba bayangkan seperti luasnya Kecamatan Rimba Melintang. Rimba Melintang ini luar biasa, Bu, dibandingkan dengan Tanah Putih tempat kami tinggal. Dari ujung ke ujungnya capek pinggang, Bu. Iya kan? Luas Rimba Melintang. Tapi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bertakwa, disediakan surga baginya. Seperti apa luasnya, Bu? Seluas langit dan bumi. Begitu luasnya, Bu. Bahkan lebih. Begitu luasnya surga itu, seluas langit dan bumi. Kira-kira, Bu, kalau kita aja yang ada di dalam rumah ini, kita saja yang masuk ke surga itu, kira-kira masih kesepian enggak kita itu, Bu? Masih sepi kan? Kita saja yang ada di Rimba Melintang, andaikan kita saja yang ada di Kecamatan Rimba Melintang, kita masih sepi, Bu. Untung masih ada kecamatan tetangga, ada kelurahan Rimba Melintang, masih ada nih Tanah Merah, ada Lenggadai Hulu, ada Lenggadai Hilir, dan di situ ada penghuni-penghuninya, sehingga kita tidak merasa sepi. Bagaimana cara mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi itu? Ada perintah Allah. Apa perintah Allah? Wasari'u ila maghfirah. Segerakan. Kalau disuruh segerakan, Bu, tak boleh lambat-lambat. Apa ini minta? Ila maghfiratim mir rabbikum. Permohonan ampun kepada. Bagaimana cara mohon ampun? Sering-sering mengucapkan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ibu, sederhana saja. Kenapa kita diminta untuk senantiasa mengucapkan kalimat istighfar minimal Astaghfirullahalazim? Iya, Bu. Kita sedang krisis ini sekarang, Bu. Orang habis sholat, salam kiri kanan. Mohon maaf, Pak De. Kita sering mengingatkan aja, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, mana piti gaji ya, Bang? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong cas HP awak, Bang. Di mana letak astagfirullah, Ibu? Itu aja persoalannya. Kajian ini tentang astagfirullah sudah sering kita dengarkan. Kita diperintahkan. Tapi berapa kali kita mengucapkan astagfirullah selama satu hari ini? Ini sebentar lagi tenggelam matahari, Bu. Tanya diri kita masing-masing. Semenjak matahari terbit pagi tadi, semenjak matahari terbit subuh tadi, sudah berapa kali kita mengucapkan kalimat astagfirullah? Kalau masih kurang, jangan ragu untuk menyegerakan, untuk menambah, memperbanyak kalimat Untuk apa gunanya istighfar itu? Suatu ketika, Ibu, ini cerita ataupun kisah yang sangat populer, ada kisah nyata, Bu. Mohon maaf, nanti kalau melebihi dari 10 menit, insyaAllah 10 menit selesai. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Bu? Coba tunjuk tangan. Ibu-ibu yang kuliahnya di syariah dulu, ada enggak? Ada ibu yang kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Ada, Bu? Yang kenal dengan Pak Ahmad?
Hah? Ada yang kenal dengan Pak Ahmad? Ya adalah tetangga saya Pak, kan itu. Jadi bukan Pak Ahmad yang itu. Yang akan kita ceritakan ini adalah salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan fikih Islam. Bahkan kita sering mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Suatu ketika resah dan gelisahlah Imam Ahmad bin Hanbal, Bu. Resah gelisah itu apa bahasa kitanya itu, Ibu? Galau ya? Galau. Pernah galau Ustaz Harlan? Oh pernah. Ini Ustaz kami tanya ini. Ternyata selepel Ustaz pun pernah galau. Ibu pernah galau? Pernah. Oh ternyata setiap hari galaunya Ustaz. Kira-kira apa yang menyebabkan ibu galau? Duit habis. Duit kurang. Duit tak tahu kemana perginya. Padahal ibu sudah beli semua, ibu masih kehilangan duit. Akhirnya kan? Ternyata selepel imam mazhab pun pernah galau. Kira-kira ibu kalau galau, ibu mau lakukan apa? Kira enggak? Iya, Bu? Marah sama Ibu misalnya, kalau keadaan lagi pusing, lagi capek, ibu nyuci, ibu masak, ibu nyetrika, capek enggak, Bu? Untuk menghilangkan capek itu kira-kira ibu biasanya lakukan apa? Tidur. Selain ibu tidur, ibu mau apa? Pergi jalan? Apa istilahnya orang sekarang? Healing ya? Itu dia. Ternyata selepel imam mazhab, jangankan kita yang tidak ada apa-apanya ibu. Selepel imam mazhab pernah galau hatinya, pernah resah hatinya, dia ingin berkunjung ke satu kota di wilayah Irak sana. Tapi ketika ditanya oleh anaknya, Bapak mau ke wilayah itu, Bapak mau apa? Tak tahu katanya. Ada enggak ibu pergi ke Pekanbaru? Ditanya Bapak, adik mau ngapain ke Pekanbaru? Katanya. Tak tahu katanya. Ada kita pergi seperti itu, Bu. Saya mau ke Bagan. Mau apa ke Bagan? Siapa yang mau ditemui? Yang janji tidak ada. Tapi ibu kuat hati ibu mau pergi ke Bagan. Padahal tidak ada janji. Pernah tidak, Bu? Pasti pernah, Bu. Cuman ibu saja yang lupa. Atau ibu memang tidak pernah pergi dari sini. Itu aja. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia mau pergi tapi dia tak tahu tujuan mau menjumpai siapa. Lalu setelah itu, anak dan istrinya menyediakan perbekalan selama untuk perjalanan. Ibu jangan bayangkan pakai Avanza, Bu. Jangan bayangkan pakai Pajero. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berangkat dengan unta. Beliau berangkat dengan unta dengan perbekalan seadanya. Sampai di lokasi, Bu, apa yang terjadi? Kalau jauh berjalan, apa yang terjadi, Bu? Capek enggak? Capek. Tapi begitunya Imam Ahmad bin Hanbal capek, apa yang ia cari? Kira-kira, Bu, kalau kita capek di perjalanan, ibu nyari tempat duduk di mana? Oke, warung. Satu, kalau capek kita dalam keadaan perjalanan, Ustaz Harlan cari warung. Kalau kami tentu ngopi ya Pak De, ngopi. Lapar perut kita mau cari mie, ya kan? Cari bakso. Ada enggak ibu selain dari warung apa yang ibu cari, Bu? Di mobil tidur, apa lagi, Bu? Hah? Oh, di lobi hotel maksudnya. Nah, apa lagi? Dua baru. Ada apa, Bu? Cari pohon untuk berteduh kalau panas. Apa lagi, Bu? Oke, masjid. Ada enggak ibu pergi ke Pekanbaru, selama di Pekanbaru ibu tak cari masjid? Ada enggak? Rata-rata cari masjid. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, ketika masuk waktu sholat, dia datang untuk sholat. Ini yang menarik dari kisah ini, Bu. Setelah dia melaksanakan ibadah sholat, lalu ia ingin rasanya meluruskan tulang punggung, karena udah capek berjalan, Bu. Habis sholat, minum, makan, capeknya datang. Sehingga dia merasa punggungnya agak lega. Karena dia tidur dalam masjid, tiba-tiba datang pengurus masjid. Bapak pengurus masjid di sini, Pak? Iya, Pak? Ya. Nanti ini ada pelajarannya, Pak. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal mau tidur, datang marbot masjidnya, Pak. Pak katanya,
Bapak mau apa di sini? Saya datang dari jauh, nak. Mohon kasih waktu saya untuk semalam ini saja untuk tidur di sini. Bapak nak tahu aturan ini. Ini tempat beribadah, bukan tempat tidur. Jadi rupanya, Pak, dari dulu sudah dilarang tidur di masjid, Pak. Cuman tadi banyak yang tidur waktu khutbah Jumat. Nah, itu aja masalahnya. Ya kan? Mudah-mudahan Pak dia tidak tidur tadi. Jadi, Bu, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kita singkat saja, Bu. Untuk semalam ini tidak boleh. Tidak boleh. Keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal, sekaligus bawa tasnya, tentengannya, tidur di teras masjid. Lagi-lagi, marbot masjid tadi juga melarang. Berapa ke jamnya itu, Bu? Dalam tidak boleh juga, di luar tidak boleh juga. Akhirnya, apa yang terjadi? Ketika terjadi tarik-menarik antara pengurus masjid dengan Imam Ahmad bin Hanbal, nampaklah oleh tukang roti. Ya, kira-kira, Bu, kayak Pak D kita yang di luar inilah, yang pedagang keliling, ya kan? Apa katanya tukang roti itu? Pak, tidak usah tidur di masjid. Terus saya capek ini, nak. Bapak jangan khawatir, dagangan saya sudah habis, ayo ke rumah saya. Ibu, kemanapun ibu pergi, selagi ibu mencari tempat beribadah, mencari tanah untuk bersujud kepada Allah, pasti pertolongan akan datang. Seperti ini kisahnya. Ayo Pak, ke rumah kami aja. Ke rumah saya aja Bapak nginap untuk malam ini. Singkatnya Pak, dikasih tahu sama tukang roti, Bapak kalau mau istirahat, tempatnya di sini. Yang menariknya apa di sini, Bu? Berkenalan enggak orang ini lewat WA? Enggak ada kan? Ada telepon-telepon? Enggak ada. Sementara kita aja hampir setahun kenal, Bu. Cuman satu Ibu Petona aja nomor teleponnya ada sama kami. Sehingga payah kami menghubungi. Jadi nanti, Bu, mohon ibu-ibu yang punya WA, mohon dicatat juga nomor kami. Sehingga kami tidak payah komunikasi, Bu. Imam Ahmad bin Hanbal tak kenal sama tukang roti. Tapi dibantunya, Bu. Bapak mau istirahat di sini, Pak. Kamar mandi itu, Pak. Tempat sholat Bapak di sini. Di tengah malam, kebiasaan orang-orang yang sudah mengetahui fadilat-fadilat sholat malam, ketika dia sholat, nampaklah Bapak tukang roti ini setiap dia bikin adonan. Apa yang ia ucapkan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asal dia ngambil adonan, bikin bumbu, dia ucapkan astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti ini, Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja ini dan selalu mengucapkan kalimat istighfar astaghfirullahalazim? Apa jawaban tukang roti, Bu? Sudah 30 tahun. Pertanyaan di diri kita, Bu. Sudah berapa tahun kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim? Jangan dijawab sekarang, Bu. Saya baru sahrikonya, Pak Ustaz. Terbongkar nanti rahasia Ibu. Tanya diri kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering mengucapkan kalimat astaghfirullah. Kaget luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. 30 tahun Bapak mengucapkan astaghfirullah saat bekerja. Iya katanya. Tentu ditanya oleh Imam Ahmad, Bu. Apa manfaatnya yang Bapak rasakan selama Bapak bekerja 30 tahun lamanya Bapak selalu mengucapkan kalimat astaghfirullah. Manfaatnya apa? Bapak kalau ditanya, Bapak duduk untuk apa? Menghilangkan capek. Bapak kalau ditanya, Bapak makan untuk apa? Agar kenyang. Kenyang untuk apa? Agar kita bisa Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti, 30 tahun lamanya, ketika ditanya, untuk apa gunanya? Ini yang hebat, Bu. Ternyata selama 30 tahun saya mengucapkan astaghfirullahalazim, doa saya diijabah, Pak, kata. Kira-kira selama itu, ada ndak doa Bapak yang belum diijabah? Pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal pada tukang. Rupanya, Bu, sebanyak itu doanya yang sudah diijabah. Misal, rezeki selalu lancar, badan selalu sehat, anak-anak patuh, anak-anak cerdas, seorang laki-laki, istrinya patuh pada dia. Iya kan? Diminta kepada Allah, diijabah. Ada ndak doa yang belum diijabah? Ibu silakan tanya, Bu. Ke diri kita masing-masing. Duhai Allah, ada doaku yang belum Engkau ijabah, ya Allah. Kira-kiranya apalah yang jadi kendala? Tanya diri kita masing-masing.
Ternyata jawaban tukang roti, ada doa saya satu lagi yang belum diijabah selama ini, katanya. Apa itu, Pak? Selama ini setiap selesai solat, saya minta, saya berdoa kepada Allah, saya bermunajat kepada Allah. Duhai Allah, aku sangat merindukan bertemu dengan salah seorang imam yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang tinggal di Irak, ya Allah. Pertemukan aku dengan beliau, ya Allah. Aku ingin berguru dengan beliau, ya Allah. Itu doa yang belum terijabah, katanya. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal, Bu. Panggil imam orang ke saya di kampung, saya tidak bisa melakukan amal ini. Menjadi syekh saya di kampung, tapi saya tidak bisa beramal seperti tukang roti ini, katanya. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung kaget tukang roti. Pak, kenapa Bapak menangis, Pak? Apa yang Bapak tangiskan? Kuasa Allah, wahai Bapak, yang menjual roti, kuasa Allah merisaukan hatiku, membuat aku untuk datang ke sini hanya untuk mengijabah doa engkau. Hari ini Allah ijabah doamu gara-gara engkau mengucapkan astaghfirullah. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Bayangkan, Bu, kalau ada doa ibu yang belum diijabah, perbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Kira-kira kalau boleh saya bertanya, Bu, doa apa ibu yang belum diijabah rasanya? Banyak duit? Hah? Luas kebun? Tak usah ibu minta itu, Bu. Belum tentu juga orang banyak duitnya senang hatinya. Belum juga kebun yang luas menjamin kebahagiaan. Yang perlu ibu mintalah ampun kepada Allah. Dengan itu, insya Allah mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan, badan kita disehatkan, urusan kita dimudahkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agaknya tausiah ini menjadi pedoman bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk diamalkan. Tidak ada pengecualian kita di dalam ini, Bu. Oh, kami Ustaz yang menyampaikan hanya yang menyampaikan saja. Tidak. Semua pelajaran ini, semua peringatan-peringatan ini adalah untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan hendaknya bisa memberikan motivasi bagi kita. Selama ini kita jarang beristighfar, maka mulai hari ini tanamkan di hati kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Power on. Kita mengikis dosa-dosa.